pengen dadi apa kowe sesuk le? Dadi animator, Bu. Komputer yang spek tinggi, Mas. Setelah selesai kursus, bingung. Terus nah ngopo iki? Disitulah mulai muncul saya meng-create community. Animator itu saya bentuk sebagai bahan curhat. Sebagai penggemar atau sebagai wah saya pengen belajar nih seperti Mas Doni yang sudah bisa meng-create. Ini baru keren. Ada PR-nya lagi. Ular dan ada ular, buruan turun. Banyak banget duitnya. Emang lo yang kalau mau apa-apa tinggal minta sama orang tua. Syukurlah, kuatkan iman dan takwa. Bismillah. Oke, kembali lagi ke Gila Hobi TV. Masih bersama Mas Doni dari 8 Mata Animasi. Nah, kita kan episode sebelumnya kan kita sudah menyinggung nih tentang dunia animasi, bagaimana Mas Doni mengawali dari hobi menjadi rezeki, dari hobi menjadi profesi, teman-teman. Nah, ini gini teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita juga menyinggung masalah animasi ini juga berhubungan dengan produksi. Jadi untuk dari iklan, dari dari game dan lain sebagainya itu butuh seorang animator. Nah ini lagi ngerjakan proyek apa ini Mas Doni? Saat ini atau yang sudah dikerjakan kemarin? Kalau sebelumnya kami mengerjakan sudah beberapa series TV. Series TV ya? Antara lain dulu kita pernah membantu Kiko season 1. Kiko ya, Season itu 1. MNC. MNC. Ya. Pernah membantu ya, pernah membantu. Kemudian ada di Copo Jarwo. Adit Sopo Jarwo ya. Ya, M. ya. Jadi, kemudian ada kami juga membantu servis boneka Rizka dan Si Gembul untuk MNC, kemudian Bulu Mela SCTV, kemudian movie kita juga sempat membantu movie Adit Sopo Jarwo movie. Adit Sopo Jarwo the movie. Membantu tok iki. Iya. Jadi Terlibat lah ya, Ya, terlibat terlibat. di dalam pembuatannya lah ya. Sebagai animator ya. Animator. tim. Ada lagi Lorong Waktu. Lorong Waktu. Lorong Bang Waktu. Hadi Dedi Krishna. Nah itu kan yang disebut Mas Doni itu kan karya-karya yang orisinal dari Indonesia ya Mas ya, yang dimiliki oleh Indonesia khususnya untuk tadi yang disebut untuk Sopo Jarwo itu kan yang paling katakanlah bisa dibilang salah satu yang fenomenal di Indonesia. Trendsetternya. Trendsetter kayak ini ya. nah, untuk Trendsetternya. animasi 3D. Animasi 3D. Nanti bisa dicari namanya Mas Doni di kredit itu ada ya Mas ya? Ada. Itu ada. Animator teman-teman. Indonesia. Terus Nah. lagi supervisor. Menjadi supervisor. Nah itu gini Mas Doni, untuk menyemangati teman-teman kita yang mungkin juga ketertarikan di dunia animasi, di hobi animasi itu bagaimana sih peluangnya kalau untuk meniti karir di dunia animator Mas Doni? Peluang animasi itu luar biasa ya, masih terbuka lebar, tetapi bersyarat. Nah itu syaratnya itu yang paling penting. Bersyarat. Sekarang ini kalau maksudnya gini, saya buka open recruitment animator waktu itu. Iya. Banyak yang ngelamar, banyak yang apply. Tetapi yang sesuai dengan skill di industri ini 10/2, 10/1. Itu kemauan juga mempengaruhi itu ya, Mas. Kemauan untuk Mencapai skill, iya. oh pasti. Atau keilmuan, maksudnya kalau dari teman-teman kan mungkin perkembangan sekolahan sekarang kan juga mungkin sudah ada ya Mas untuk sekolah yang jurusannya untuk animasi itu sudah ada ya. Nah itu apakah itu suatu syarat keharusan Mas? Sesuai dengan pengalaman tetap apa pengalaman ketika saya mendevelop animator ini dari MD waktu itu, saya ikut MD Animation, kita meng-create animator namanya, saya mencoba melakukan terobosan ya, riset. Saya men-training lulusan SMK animasi. SMK itu Mas? SMK animasi. Di Solo ada ya? Lulusan ada. Saya memilih lagi, saya men-training yang non SMK ya.
SMA, ada yang D3 khusus DKV atau animasi, Ya. dan D3 non background, Ya. S1 saya pilih semua, dan bahkan yang biasa-biasa ya. Dan akademis juga. Ya, udah mati dia lulusan SMA tapi sudah lama dia tidak menggeluti bidang apa-apa, tiba-tiba tertarik animasi. Itu juga saya pernah mengajar di background yang sangat varian. Variasi. Ya, kesimpulan saya yang membuat saya terkejut adalah yang berbackground khusus waktu di akademisi itu belum tentu menjadi jaminan mereka bisa memiliki skill yang Karena dia bagus. Di animasi. Ya, Ya. di itu. Nah, ini kan akhirnya membuat kami ini jadi penasaran. Penasaran lagi, loh kenapa ini justru yang backgroundnya biasa-biasa aja? Yang, malah iya. bisa mencapai ke sana. Ketika saya bilang, Mas pernah ngerti software 3D belum? Belum pernah. Nol dia sama sekali tentang 3D. Ternyata bisa lah. Setelah kita riset lagi, kita amati lagi, memang passion yang lebih menentukan. Itu teman-teman. Jadi passion ini berperan sangat penting sekali Mas di industri. Kalau teman-teman ini kan kita bahasnya industri di industri animasi ya. Itu passion sangat mempengaruhi kesuksesan teman-teman di bidang produksi ini. Jadi tidak peduli teman-teman itu sudah apa ya, dari background ilmu apapun, dari disiplin ilmu apapun, tapi kalau teman-teman itu sudah fix di animasi dan teman-teman menggeluti terus, itu otomatis istilahnya kalau bahasa Jawanya kanggo neng dunia industri ya Mas ya. Karena gini, persaingan skill itu yang gila. Nah, dan kalau- kreativitas ya Mas ya, otomatis. Iya. Bukan Iya. backgroundnya ya, Iya. tapi skillnya ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti skill sekarang ini ya, Iya. misalkan ini ngomongin animasi ya, wah animasi ini keren-keren sekarang. Kalau Iya. kita tidak bisa mencapai pada skill itu, ya sudah, kita nggak bisa berharap banyak. Otomatis kan kalau untuk ilmu di animasi ini kan berkaitan dengan software-software, tren-tren dan lain sebagainya. Itu kalau stuck di situ aja ya kemungkinan ketinggalan ya Mas ya. Nah, gini, kita kan ngomongin belajar animasi, bukan ngomongin software. Iya. Contoh gini, Mas Dimas nih ya, sebagai penulis cerita, apakah nulis ceritanya bagus? Apakah karena MS Word-nya misalkan? Ya. Apakah karena iPad-nya? Apakah karena PC-nya? Karena ini. Karena idenya. Lah iya. Nah ini maksud saya. Jadi Intinya itu ya. iya, kita fokus sebagai penulis cerita. Ya sudah, berarti mau bikin cerita di kertas pun nggak masalah. Tapi muatannya luar biasa. Ya. Sama ngomongin animasi. Kita belajar animasi, jangan belajar software, tapi belajar bagaimana kita menghidupkan karakter yang baik. Nah, menghidupkan karakter yang baik. Itu adalah inti dari animasi. Istilahnya dari gambar jadi bernyawa. Jadi ada jiwanya di sana. Nah, benar. Jadi selama ini bukan pada sebatas menggerakkan. Kalau menggerakkan ya tinggal ditarik udah gerak. Tapi tidak punya soul ya. Soulnya, ya. Nah, tidak punya nyawa. Makanya animator dia memasukkan roh ke situ. Si karakter dia. Ya, contohnya kayak si Sopo dan Jarwo. Ya, Jarwo itu kan karakternya kan ya mungkin kayak saya ya, kayak gondrong sedikit kan. Wis podo karo Jarwo. Nah, beda dengan si Sopo. Sopo ya bos, ya cuman seperti itu kan, itu tugas dari salah satu tugas dari animator ya Mas. Animator. Untuk menghidupkan karakter lah istilahnya seperti itu. Dan ada lagi si Adit dan lain sebagainya itu yang karakternya riang, anak kecil, tapi baik hati. Nah, itu tugasnya seorang animator untuk menggerakkan bagaimana gestur gerakan si Sopo Jarwo yang jalannya petentang-petenteng. Nah, itu tugasnya animator. Jadi lebih hidup. Nah, itu kalau di animasi Mas, jadi kan ini bergeraknya selama ini kan mungkin di mini seri juga ya Mas? Lebih fokus ke serial. Lebih fokus ke serial. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kan untuk saat-saat ke depan kan mungkin juga akan mendevelop masalah game, ikan. Game kayak Pernah juga Mas. Nah, Membantu di dalamnya. ya terlibat membantu. akhirnya kan juga ketemu juga dari
roots hobi yang ngegame tadi pernah mengerjakan dari game itu. Walaupun juga ada kesempatan lain juga. Nah itu mungkin besok-besok kita doakan untuk jalannya juga dapat iklan juga kan, Mas. Amin, Nah. amin. Dahsyat. Dan untuk teman-teman Rahasia. perlu ketahui, untuk teman-teman ketahui kalau untuk di dunia animasi seperti ini memang nilai proyeknya besar ya Mas. Tapi kita tidak sebutkan di sini karena itu rahasia dapur ya. Tapi yang jelas kalau untuk UMR Solo ya kira-kira di atas itu ya Mas ya. Insya Allah. Ya gitu aja teman-teman. Kita ngulik tema hobi kita kali ini tentang Mas Doni yang Seorang animator Indonesia. yang berangkat dari hobi gamers, tapi beliau ini sepertinya lebih menggunakan kemampuan otak kirinya. Duh, bagaimana kok bisa membentuk senjata yang bagus, bagaimana membentuk environment yang bagus. Otak kanan ding ya, otak kanan itu. Nah, akhirnya Mas Doni menemukan passionnya di dunia animasi. Nah, dan sekarang bisa jadi animator. Ya boleh dibilang di Solo ini sebagai pionir ya Mas ya. Dan juga mungkin teladan bagi adik-adik yang nantinya akan terjun di dunia animasi. Yang memadahkan lah ya, memadahkan animasi di Solo itu ya. Iya. Karena peluangnya sangat luar biasa. Peluangnya masih besar sekali teman-teman. Jadi jangan sampai putus harapan. Jangan berhenti di sini. Tetap bekerja dan tetap belajar. Nah, dan ini cukup kita sekian. Kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini bersama Mas Doni. Gitu aja. Jangan lupa subscribe Gila Hobi TV Gila Hobi TV, like dan share sebanyak-banyaknya. dan maju terus animasi Indonesia. Mantap.